Hai guys, balik lagi nih ketemu sama Mimin. Kali ini Mimin mau bawain alur cerita dari film yang berjudul Chemical Heart yang rilis pada tahun 2020. Film ini menceritakan tentang seorang cowok yang belum pernah jatuh cinta sebelumnya. Tapi ketika ia bertemu dengan seorang wanita di sini, dia mulai bisa merasakan apa itu cinta. Kira-kira gimana ya ceritanya? Yuk kita simak terus ya. Tapi sebelum masuk alur ceritanya, Mimin kasih tahu ya kalau video ini mengandung spoiler. Dan buat kalian semua yang gak suka spoiler, boleh close ya. Tapi buat yang mau tahu lebih lanjut gimana alur ceritanya, jangan lupa subscribe dulu, biar Mimin lebih semangat bikin video-video lainnya. Film diawali dengan Henry yang dipanggil oleh guru di sekolahnya. Di saat ia mau menemui gurunya, dia malah bertemu sama cewek cantik yang bernama Grace. Lalu mereka berdua ini kelihatannya saling menatap satu sama lain. Tak lama kemudian mereka akhirnya dipanggil oleh gurunya. Si guru pun berkata kalau Grace ini adalah murid baru di sekolahnya dan menawarkan agar Hendrik bersama Grace untuk menjadi editor di sekolah. Tapi si Grace ini malah menolaknya dan pergi begitu saja. Hendrik pun mencoba mengejarnya dan bertanya kenapa dia nggak mau jadi asisten editornya. Kemudian Hendrik pun membujuknya agar Grace mau untuk menjadi asisten editornya. Dan dengan sedikit bujukan, Grace pun akhirnya mau. Wah, hebat juga ya si Hendrik. Saat hendak pulang sekolah, Grace ini menawarkan untuk mengantar Hendrik pulang dengan mobilnya. Di sela-sela itu, si Hendrik ini menanyakan tentang buku yang Grace baca tadi. Scene berganti ketika mereka sudah sampai nih di rumah Hendrik. Di sini si Hendrik bingung kenapa Grace malah pulang jalan kaki dan mobilnya ini ditinggalkan di rumah Hendrik. Malam pun tiba, si Hendrik ini terlihat lagi mencari tahu tentang Grace lewat sosial media. Pada keesokan harinya, si Hendrik ini mencari kesempatan agar bisa diantar pulang lagi sama si Grace. Wah, dia ketagihan nih. Dan akhirnya si Grace pun mau mengantarkannya. Sesampainya mereka di rumah Hendrik, si Hendrik ini menyuruh Grace untuk mampir ke rumahnya. Tapi Grace menolaknya. Ia malah mengajak Hendrik untuk pergi ke suatu tempat nanti sore. Hendrik pun terlihat senang dan mengiyakan ajakan si Grace ini. Sore harinya, Grace pun mengajak Hendrik ke suatu tempat, yaitu ke sebuah pabrik tua yang di dalamnya ada kolam ikan. Di situ si Hendrik ini bercerita kalau dirinya belum pernah pacaran. Wah, kode-kode nih. Scene berganti pada keesokan harinya. Sepulang sekolah, si Hendrik ini mengikuti Grace yang pergi ke suatu makam. Setelah Grace pergi, si Hendrik langsung mencari tahu itu adalah makam siapa. Dan ternyata itu adalah makam mantan Grace yang meninggal akibat kecelakaan. Tiba-tiba Hendrik mendapatkan kabar dari temannya yang mengatakan kalau ia melihat Grace lagi berperilaku aneh di sekolah. Hendrik pun dengan sigapnya langsung mengeluarkan jurus langkah kaki 1000 ke sekolahnya. Sampainya dia di sana, ia melihat Grace yang lagi mencoba berlari. Grace ini terlihat sangat depresi ya guys. Scene berganti, keesokan paginya si Hendrik ini langsung menemui Grace di perpustakaan. Di sini si Grace memberikan sebuah ide untuk koran sekolahnya. Dan si Hendrik pun terlihat tertarik dengan idenya Grace. Saat pulang sekolah, Grace mengatakan kepada Hendrik kalau dirinya ini sudah tidak pandai menulis seperti dulu lagi karena ada sesuatu hal yang membuatnya menjadi tidak semangat. Hendrik yang mendengar hal itu hanya bisa tertawa. Dia juga mengatakan kalau dirinya ini memiliki kekurangan. Hari-hari pun berganti. Kini Hendrik dan Grace pun menjadi semakin dekat. Grace pun terlihat tidak murung lagi seperti hari-hari sebelumnya. Dan Hendrik juga terlihat sangat senang dengan kehadiran Grace. Scene berganti saat mereka ini lagi di kamar Hendrik dan akan melakukan sesuatu. Apa hayo sesuatunya? Pasti kalian tahu ya guys. Tiba-tiba Grace ini mendengar lagu yang membuat dia jadi ingat masa lalunya. Dan karena hal itu Grace pun pergi sambil menangis. Ya, jadi nggak asik nih. Lalu si Hendrik ini mengejarnya dan bertanya kenapa dengan Grace. Grace pun berkata kalau ia mengingat masa lalunya dengan pacarnya yang sudah meninggal. Henry yang gak tahu tentang hal itu akhirnya meminta maaf kepada Grace.
Karena permintaan maaf Hendrik itu dia dikasih hadiah dong sama Grace. Yaitu dia dikasih cipikak-cipikok mesra sama Grace. Keesokan harinya Hendrik terlihat tidak semangat mengerjakan tugasnya di sekolah. Karena Grace tidak masuk sekolah. Dan temannya yang bernama Lola mengajak ia pergi ke pesta nanti malam. Namun Hendrik itu menolaknya. Tapi temannya ini kayaknya ngotot banget deh dan memaksa Hendrik. Scene berganti pada malam harinya, si Hendrik pun terlihat datang ke pesta temannya itu. Ketika Hendrik pergi ke dapur, dia malah melihat Grace yang lagi berdiri di halaman belakang. Grace ini terlihat sangat cantik. Hendrik pun langsung menghampirinya dong dan mengajak Grace untuk berdansa bersama. Setelah selesai berdansa, Hendrik dan Grace ini pergi ke kamar. Kemudian terjadilah enak-enak. Sebelum enak-enak, si Grace ini ngomong ke Hendrik supaya dia nggak berharap lebih. Karena Grace ini punya bekas luka di kakinya. Begitu juga Hendrik yang ngomong kalau dirinya ini baru pertama kali mau enak-enak. Jadi maksudnya Hendrik mungkin aja nih dia minta bimbingan. Scene berganti saat Hendrik ini diajak ke suatu tempat oleh Grace. Ternyata tempat itu adalah tempat di mana Grace dan mantannya kecelakaan. Grace pun ngomong kalau dia ini ingin melupakan masa lalunya dan melanjutkan hidup bersama Hendrik. Lalu mereka berdua pun bercipika-cipikok dengan sangat mantap. Dan kini hari-hari pun dilalui dengan sangat indah. Sampai-sampai karena kekompakannya itu, koran sekolah mereka berhasil dicetak dengan sangat banyak. Ketika Grace dan Hendrik pulang, di rumah Grace ini terlihat ada seseorang yang sepertinya membuat Grace sedikit kesal. Saat di mobil, Hendrik berkata kalau dia siap membantu Grace jika dirinya ada masalah. Tapi Grace malah ngomong supaya Hendrik nggak usah membantunya. Karena kesal, Hendrik keluar dong dari mobilnya. Itikat baik emang belum tentu diterima dengan baik juga ya guys. Scene berganti pada keesokan harinya di sekolahan, si Hendrik ini ditanya oleh gurunya, kenapa Grace nggak masuk sekolah? Ia pun menjawab bahwa ia tidak tahu soal itu. Lalu temannya pun berkata bahwa hari ini adalah hari peringatan kecelakaan Grace dan mantan pacarnya. Hendrik yang mendengar hal itu langsung bergegas pergi menuju rumah Grace. Sesampainya di rumah Grace, ia sangat terkejut karena melihat kamarnya Grace yang ternyata kamar itu adalah milik mantan pacarnya Grace yang bernama Dom. Di sini Hendrik ini baru sadar guys, kalau selama ini Grace tinggal di rumah Dom dan juga memakai pakaian milik Dom. Dan Grace pun datang. Di situ si Hendrik ini ngomong, kalau emang Grace nggak bisa melupakan Dom, lebih baik jangan memberikan harapan. Takutnya harapan palsu. Grace pun menjawab bahwa dia tidak bisa melupakan sedikit pun tentang Dom di dalam hidupnya. Hendrik pun berkata bahwa ia sebenarnya tidak peduli dengan hal itu, karena dia sangat mencintai Grace. Kemudian si Grace ini mencipikak-cipikok Hendrik dengan sangat mesra. Hendrik pun bertanya kenapa Grace melakukan hal ini. Grace pun menjawab bahwa ketika menyosornya ia mengingat almarhum Dom. Hendrik yang mendengar hal itu pun langsung marah dan pergi dari rumahnya. Jelaslah, dibayang-bayangin orang lain. Scene berganti pada Hendrik yang pergi ke makamnya Dom. Di sana ia membakar potongan surat dari Grace. Beberapa saat kemudian si Hendrik mendapatkan pesan dari ayahnya Dom yang mengatakan kalau Grace sudah tidak pulang beberapa hari. Hendrik pun langsung pergi ke pabrik tua tempat di mana Grace mengajaknya dulu. Sesampainya di sana, benar saja, ia menemui Grace yang sedang menangis sambil membawa foto-fotonya bersama Dom. Di sini Hendrik meminta agar Grace bisa melupakan Dom dan melanjutkan kehidupan barunya. Grace pun terlihat sangat menyesal. Kecelakaan bersama Dom itu karena ia mengajak Dom bercanda. Kemudian si Grace ini membuang semua foto-fotonya di kolam renang. Dan akhirnya Hendrik mengantar Grace untuk pulang ke rumah. Scene berganti pada Hendrik yang terlihat lagi mengerjakan catatan akhir sekolahnya. Hendrik juga terlihat sudah melupakan Grace ya guys. Di akhir film, Grace dan Hendrik ini bertemu di saat hari terakhir sekolah. Grace pun berterima kasih kepada Hendrik karena berkat dirinya, dia bisa melanjutkan hidup dan melupakan Dom dari kehidupannya.
Ketika Grace pergi, ia melihat ada sebuah kertas. Dan ternyata kertas itu adalah kertas yang Henry bakar di makam Dom. Kemudian Henry pun pulang berjalan kaki bersama teman-temannya. Dan film pun selesai. Oke guys, terima kasih telah menyaksikan video ini. Kalau kalian semua suka sama videonya, jangan lupa ya klik tombol like. Dan nantikan video-video selanjutnya dari channel ini. Sampai jumpa.